Batuk seorang perokok tidak hanya menandakan rusaknya paru-paru. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Saya Sumanto, umur saya 20 tahun. Saya di sini sebagai mantan perokok. Untuk merokok sendiri, saya pertama kalinya itu pada saat SMP. Awalnya coba-coba ya, seperti kebanyakan remaja pada umumnya. Waktu dulu sih, saya nggak percaya namanya penyakit pada paru-paru itu. Dengan moto saya sendiri waktu itu ya, merokok mati, nggak merokok mati, yang merokok aja sampai mati. Namun itu pemikiran yang sangat bodoh sekali. Dan sekarang saya sadar bahwa semakin saya merokok, saya akan mempercepat satu langkah saya menuju kematian. Dan alhamdulillah, saya sekarang sudah berhenti total untuk merokok. Pesan bagi yang masih kecanduan di luar sana, perlahan kalian pasti bisa untuk berhenti total merokok. Semangat! Semuanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rokok? Rokok adalah hasil olahan tembakau, termasuk cerutu dan bahan lainnya. Nah, rokok itu juga diartikan sebagai lintingan atau gulungan hasil tembakau yang dibungkus atau digulung dengan kertas, dengan daun, atau kulit jagung dengan besar itu sebesar kelingking dan panjangnya itu adalah 8-10 cm yang biasanya itu dihisap oleh seseorang setelah dibakar di ujungnya. Rokok memiliki dua jenis. Yang pertama, rokok konvensional dan rokok elektrik. Rokok konvensional ini menghasilkan nikotin dengan cara membakar tembakau, sedangkan rokok elektrik itu menghasilkan nikotin dengan cara menguapkan cairan dalam sebuah alat. Nah, keduanya sama-sama memiliki tiga persamaan. Yang pertama, sama-sama mengandung nikotin yang bisa menyebabkan kecanduan pada tubuh. Sama-sama mengandung zat karsinogen yang bisa menyebabkan kanker pada tubuh. Sama-sama mengandung toksit yang bisa menyebabkan racun pada tubuh. Nah, perbedaannya dari keduanya adalah untuk vape tidak mengandung zat residu dari tembakau seperti tar yang menghasilkan karbon monoksida. Tapi vape ini memiliki zat kimia hasil dari penguapan di mana cakupan dari zat kimia ini lebih luas terhadap semua organ Efek dalam ibu tubuh. hamil yang merokok pada janin. Terdapat beberapa efek. Yang pertama yaitu kematian janin, kedua lahir mati, ketiga lahir prematur, keempat berat badan lahir rendah, kelima efek pada susunan saraf pusat, keenam yaitu komplikasi pada pernafasan, dan yang ketujuh yaitu kelainan jantung kongenital. Nah, selanjutnya itu ada akibat umum dari orang yang merokok. Nah, jadi seorang yang merokok itu bisa mengakibatkan adanya sumbatan plak aterosklerosis pada pembuluh darahnya. Nah, jika lemak tersebut menyumbatnya di otak, maka bisa terjadi stroke. Dan jika menyumbatnya di jantung, bisa terjadi serangan jantung. Jika di kaki, nanti bisa seseorang tersebut diamputasi karena kakinya busuk. Nah, selanjutnya itu bisa terjadi banyak keganasan karena merokok, karena merupakan rokok ini faktor predisposisi atau faktor risiko dari seseorang menjadi keganasan seperti kanker paru, kanker mulut, seperti itu bisa terjadi pada orang yang merokok. Cara menghindari rokok, yang pertama, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Yang kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Yang ketiga, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Yang keempat, perbanyak mencari informasi tentang bahayanya rokok. Yang kelima, hindari sesuatu yang terkait tentang rokok seperti sponsor, iklan, poster, dan rokok gratis. Dan yang keenam, lakukan hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, atau hobi lain yang menyehatkan. Selanjutnya mengenai manfaat kita berhenti merokok. Terbagi atas beberapa waktu seperti gambar ini yang terdiri atas 20 menit, 12 jam, 1-2 hari, 5 hari, 2-6 minggu, 1 tahun itu akan menurunkan risiko penyakit jantung koroner setengahnya, 5 tahun akan menurunkan penyakit stroke, dan 10 tahun akan menurunkan risiko penyakit kanker paru-paru setengahnya. Selanjutnya yaitu, apa yang membuat seseorang sulit untuk berhenti merokok? Ketika seseorang telah kecanduan rokok, nikotin yang terkandung dalam tembakau merangsang otak untuk melepas zat yang memberi rasa nyaman yang disebut dengan dopamin. Seorang pecandu saat tidak merokok mengalami gejala putus nikotin seperti rasa tidak nyaman, sulit konsentrasi, dan mudah marah. Untuk mempertahankan rasa nyaman, timbul dorongan untuk merokok kembali. Inilah awal dari proses kecanduan. Bagaimana sih cara berhenti merokok? Sebelumnya, kuatkan niat dan bulatkan tekad. Cara berhenti merokok, yang pertama,
berhenti seketika. Yang kedua, menunda untuk menghisap rokok. Yang ketiga, kurangi jumlah rokok yang dikonsumsi. Yang keempat, jangan lupa berolahraga dan minum air putih yang banyak. Yang kelima, minta bantuan kepada keluarga dan juga teman. Dan jangan lupa untuk berkonsultasi kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Merokok tidaklah keren. Tidak merokok tentu keren. Berhenti merokok, Anda luar biasa. Sayangi diri Anda, jauhi rokok.